tanda-tandanya ini pada orang yang kena osteoporosis ini apa dok? Tanda-tandanya nih? Ya, sebelum jatuh dia kadang-kadang, wah saya nyeri punggung dok, nyeri pinggang. Nyeri. Nyeri itu Tiba-tiba kebetulan jatuh. bisa juga. Atau dia orangnya, Dok, bagaimana dok? Kalau kita sudah tegak nih osteoporosis, sudah di asesmen dilakukan oleh dokter bahwa ini osteoporosis. Sebaiknya untuk sahabat Sultan nih, apa yang harus kita lakukan dok? oke. Nah, Jadi informasi untuk sahabat Sultan, nah. kalau sudah tegak osteoporosis ini kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Bersama saya, Dr. Muhammad Rizky Triaditya, pada program My Doctor. Baik sahabat Sultan, kali ini kita akan membahas terkait osteoporosis dan bagaimana gaya hidup yang baik. Nah, pernah nggak sahabat Sultan merasakan tulangnya itu kadang nyeri, kemudian tiba-tiba patah tulangnya. Nah, bahkan atau mungkin khawatir dengan kesehatan tulang yang seiring bertambahnya usia itu, tiba-tiba kita jadi sering encok kayak gitu, terus sakit pinggang. Nah, sahabat Sultan, hari ini kita akan ngobrol santai terkait kesehatan tulang. Nah, khususnya yang berkaitan dengan penyakit osteoporosis. Baik, sahabat Sultan, telah hadir bersama saya salah satu dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi. Mari kita sambut Dr. Muhammad Wibowo Arianto, spesialis ortopedi. terima kasih. Selamat siang. Selamat siang juga. Baik, kabarnya bagaimana dok? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita mau bincang santai dok, Siap. terkait kesehatan tulang. Oke. Khususnya sahabat Sultan, kita akan membahas terkait osteoporosis dan gaya hidup. Nah, dokter Ari ya dok, setiap hari panggilnya dokter Ari ya dok. Nah, dokter Ari ini selain dokter bedah ortopedi atau bedah tulang, beliau juga seorang konsultan di bidang hip and knee, atau itu apa dok? Lebih tepatnya itu hip itu adalah sendi panggul. Sendi panggul. Dan knee-nya adalah sendi lutut. Sendi lutut. Jadi fokus ke sendi panggul dan sendi lutut. Baik. Berarti dokter Ari ini lebih expert berarti di bidang sendi panggul dan lutut ya dok ya? Iya, kira-kira lebih mendalami. Lebih mendalami. Kalau expert ini terlalu berat ini sangganya. Berat. Oke dok. Kita langsung bahas nih dok, osteoporosis. Ini menarik dok, karena di bulan ini adalah bulan hari osteoporosis. Nah, bagaimana sih dok osteoporosis ini dapat mempengaruhi tulang? Apa dok yang dimaksud dengan osteoporosis? Baik, sahabat Sultan ya namanya ya. Sahabat Oke, sahabat Sultan. Jadi ini pertanyaan dari Dr. Adit bahwa berkaitan dengan hari osteoporosis. Jadi kita bikin informasi melalui podcast supaya informasi ini bisa diterima ke masyarakat. Jadi untuk apa sih osteoporosis itu? Jadi sebenarnya osteoporosis itu adalah suatu penyakit ya, penyakit sistemik, di mana dia pada umumnya itu diderita oleh manusia atau dalam hal ini khususnya pada wanita di mana usianya kira-kira di atas 50-an tahun. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan di bawah usia itu juga bisa, karena kausanya itu banyak, etiologi banyak. Sehingga definisi osteoporosis adalah suatu penyakit sistem pada tulang di mana massa tulangnya itu sama kepadatan mineral dan massa tulangnya itu berubah, dan juga struktur sama kekuatan tulangnya itu juga berubah. Oke. Berarti osteoporosis itu bisa kita simpulkan pada usia di atas 50. Ya, itu pada osteoporosis primer ya. Ada orang bilang itu primer, artinya dia alami karena faktor usia. Dan kebanyakan pada wanita ya dok? Betul. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa ya dok ya. Nah, kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa dok? Ini kira-kira wanita itu ini
biasanya dibanding laki-laki kan tulangnya lebih kecil, satu. Korteknya dia lebih tipis. Nah, sehingga kalau apalagi pada saat menopause, di situ ada namanya hormon estrogen. Hormon estrogen itu produksinya itu berkurang sampai berhenti, akhirnya proses pembentukan atau sintesis tulangnya itu terganggu sampai berhenti, sehingga dia kalau lebih cepat mengalami porotik. Sehingga mudah sekali. Karena struktur tubuh wanita juga lebih kecil daripada laki-laki, karena kan laki-laki ini kan kadang kuliah dong. Kalau wanita kan mageran gitu ya. Jadi struktur tubuhnya rata-rata wanita itu kan lebih kecil. Pada umumnya. Tapi ada juga loh yang di Eropa itu tubuhnya besar juga kan, ya kan? Khususnya yang kita lihat kan kadang atlet-atlet perempuan makan lebih bagus daripada laki-laki ya. Nah, ini saya loncat ya. Para orang yang sering aktif berolahraga, aktivitas itu menjaga tulangnya, densitas tulangnya jadi bagus. Gitu. Nah, ini terkait olahraga nanti kita bahas nih, Dok. Boleh. Ini saya spill dulu aja. Kita spill aja ya. Boleh. Gitu. Nah, pertama-tama nih kita mau bahas kira-kira faktor apa aja nih, Dok, yang mempengaruhi gaya hidup yang dapat meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Kalau gaya hidup ini pasti makanan masuk juga ya, Dok? Betul. Kira-kira apa nih, Dok? Jadi gini ya, gaya hidup itu sebenarnya setiap masing-masing orang itu punya lifestyle sendiri-sendiri. Ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Nah, gaya hidup yang nggak sehat ini itu akan mengaruhi kualitas tulang dari yang bersangkutan. Gimana? Misalnya orang yang sedentary life itu misalnya dia cuma gerakan biasa aja, tidak pernah dia olahraga, aktivitas fisik. Nah, itu juga faktor risiko menyebabkan dia porotik lebih awal. Kemudian pola makan. Orang yang suka merokok, minuman alkohol, kopi. Nah, kopi ini jadi kopi bisa ini. Ini saya teringat podcast saya sama Dokter Jeffrey kemarin. Jadi semua risiko-risiko pola gaya hidup yang seperti ini tidak hanya mempengaruhi hormon, tapi karena hormon itu tadi mempengaruhi ini ya, Dok. Sel-sel yang hormon itu dia mengatur kan. Dia kan regulator. Jadi hormon itu ada namanya hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan ini dia akan mengatur sel misalnya kalau pada tulang itu osteoblas, dia membentuk tulang. Nah, dia biasanya kalah bersaing atau terjadi supresi, sehingga karena bahan-bahan yang ada di yang kita makan, yang kita minum. Jadi gaya hidup yang seperti merokok, minum minuman alkohol, kemudian yang lain-lainnya lah. Makan makanan yang mengandung alkaloid, kurang olahraga juga. Betul. Jadi itu semua larinya ke respon hormon ya. Hormon itu nanti mempengaruhi tulang, gitu ya, Dok ya. Iya. Dia akan meregulasi tuh. Nah, makanannya tadi, Dok, kira-kira yang dapat mengganggu kesehatan tulang ada nggak, Dok? Ada. Makanan. Tadi kalau dari makanan itu ada yang bilang ini. Jadi makanan yang alkaloid itu makanan-makanan di mana dia kalau sudah ada orang dia sudah mengarah ke osteoporotik, dia menyebabkan inflamasi atau radang pada tulang, sehingga mempercepat terjadinya porotik. Dok, contohnya apa itu, Dok? Alkaloid itu ini boleh sebut merek kah, Dok? Atau ya inilah apa gitu? Ya, kayak misalnya ada yang bilang dari tomat, kemudian kentang putih. Nah, itu ada yang bilang gitu, dari beberapa artikel tuh ada yang bilang gitu. Tapi kira-kira itu kalau terong itu juga. Itu apakah ini nanti jangan-jangan kita persepsinya nanti sering makan tomat, sering makan terong. Sebenarnya sebenarnya itu kan masih dalam tahap riset ya. Orang kan jadi dia kan diteliti dari berbagai makanan itu, ini diduga menyebabkan porotik. Kadang-kadang kan itu di laboratoris kan. Tapi bagi kita orang-orang Indonesia nggak ada tomatnya, nggak ada, saya mah apain? Iya, saya sebenarnya tiap hari sambal itu, coba sambal kan? Iya kan? Tiap hari kan sambal pakai tomat. Itu. Apalagi pakai terong kan enak ya.
Tapi sih saya sepakat aja dok. Intinya kan kalau makan ya tidak boleh berlebih-lebihan. Iya itu. Artinya tadi maksudnya mungkin ini kan masih tahap riset ya dok. Betul. Nah kalau tahap riset berarti memang masih belum ada pembuktian bahwa memang tomat menyebabkan osteoporosis. Tapi, Terong ya. menyebabkan osteoporosis. Tapi mungkin kalau kita mengkonsumsi dengan jumlah yang berlebih ada kemungkinan ya dok Bisa. ya. Jadi itu ada beberapa literatur yang dia menyebutkan dengan jelas makanan itu makanan itu. Di samping tadi makanan yang atau minuman yang kemasan itu kan ada dia kaitannya nanti dengan apa kalsium itu loh. Jadi dia kalsium yang seharusnya dia penyerapan kalsiumnya terganggu atau dia disekresi lewat urin sehingga dia kalsiumnya tidak bisa. Jadi misalnya makanan-makanan kayak misalnya kita ini minum gula yang tinggi atau makan makanan yang ada garam tinggi. Nah itu kalsiumnya tidak bisa disimpan, dia dikeluarin lewat urin. Karena tadi ada makanan yang mengandung Kalau kalau dari literatur dia bilang memicu adanya peradangan sehingga berarti dok khusus orang yang sudah terdiagnosa osteoporosis mungkin ya dok ya. Kalau iya kan dok, artinya kalau orang yang sehat mungkin masih aman nih. Ya. Tapi tetap harus membatasi sahabat sultan. Tapi kalau mungkin kita sudah osteoporosis kalau bisa dikurangi ya dok yang makanan tadi. Tapi ditambah dengan misalnya kayak makanan yang mengandung vitamin D atau makanan mengandung vitamin yang dia atau kalsium tinggi supaya dia dari eksternalnya itu ada asupan. Menarik nih dok, vitamin D. Vitamin D ini apa sih dok terhadap tulang? Vitamin D itu dia membantu untuk resorpsi kalsium dari makanan. Jadi dengan adanya vitamin D itu dia penyerapan kalsium itu bisa lebih efektif. Makanya kalau pada beberapa teman-teman sejawat kalau ngasih vitamin D itu diikuti dengan kalsium supaya absorpsi kalsiumnya itu lebih efektif. Jadi tidak hanya vitamin D-nya aja. Betul. Kan harus kadarnya harus juga seimbang ya dok. Nah ngomong-ngomong vitamin D mau saya lanjutin nggak nih? Apa nih? Vitamin D itu ada yang alami dari tubuh kita sendiri. Nah, ini menarik dok. Apa dok? Kira-kira dok? Kira-kira kalau pernah lihat nggak orang yang sering berjemur di pantai Kuta itu? Oh iya. Biasanya sih turis. Itu. Jadi vitamin D itu kita itu punya sebenarnya, punya pabrik sendiri, manufaktur membuat vitamin D namanya D3. Itu pada saat kita berjemur itu aktif keluar. Tapi jangan berjemur siang hari bolong, kosong kita kan. Nah itu. Jadi berjemurnya tuh setelah waktu suruk itu ya, suruk pagi sebelum ada UV itu bagus. Jam berapa yang bagus kalau di wilayah Indonesia nih dok? Kira-kira ya sebelum matahari panas menyengat itulah kira-kira. Itu kan UV-nya udah kencang banget tuh. Berarti seperti matahari yang baik untuk anak-anak berjemur gitu. Iya. Mirip ya dok ya. Iya, jadi itu. Nah, itu yang dari tubuh kita. Nah, kalau yang dari eksternal itu biasa dari makanan. Berarti vitamin D ini harus disertai kalsium juga ya dok ya untuk jaga kesehatan tulang. Nah, kita bicara terkait faktor kemudian makanan, kemudian tadi vitamin D dan kalsium mempengaruhi. Sekarang dengan olahraga aja dok, apakah bisa nih dok kita menguatkan tulang kayak gitu? Ya, oke. Bisa sekali. Berpengaruh dok? Sangat berpengaruh. Gimana dok? Olahraganya apa yang cocok nih dok? Oke. Jadi pengalaman dari beberapa pasien kita yang di rumah sakit itu kan, misalnya ini saya mencontohkan aja. Jadi pada porotik secara primer itu karena dia memang usia, aging sehingga dia kualitas tulangnya menurun. Yang kedua itu karena dia ada trauma, kemudian patah, pasien itu tidak mau mobilisasi, cuma dia tiduran aja, nggak ada aktivitas, itu juga porotik, namanya osteoporotik. Porotik tapi yang disuse. Nah, tadi berkaitan olahraga, dia kan tidak pernah bergerak tuh. Tiduran aja, rebahan aja kalau orang secara bilang. Padahal manusia ini rangkanya banyak ya dok ya? Nah, betul. Kalau semakin mager itu berarti ya sekaku ya dok? Iya, yang gemuk lemaknya, stoknya, tapi yang bermasalah nanti tulangnya. Iya kan? Gitu. Jadi tulangnya menjadi tambah rapuh. Rapuh sehingga mudah sekali. Nah, ini kenapa? Jadi tulang itu memang dibikin oleh Yang Maha Kuasa itu memang luar biasa hebatnya. Nah,
Jadi ada yang sampai meneliti itu, kenapa kok pada tulang-tulang itu yang tidak mau bergerak aktif, orang yang cuma sedentary life, oh ya malas-malas aja kerjaannya, main tunjuk-tunjuk aja nggak mau gerak itu, kenapa kok lebih mudah keropos? Oh, Nah itu ada. Jadi ada dua mekanisme di sana. Yang pertama itu mekanisme langsung, yang kedua tidak langsung. iya. Nah itu. Jadi kalau kita bergerak, beraktivitas olahraga itu, otomatis kan aliran darah lancar, ya kan? Lancar, ototnya menjadi semakin kuat, ya kan? Volume ototnya menjadi semakin, Padat. otomatis dia akan memberikan respon ke tulangnya menjadi lebih kuat. Oh, ya berarti apa namanya? Semua olahraga tuh bisa diterima, yang penting itu melibatkan semua aktivitas otot, rangka, tulang itu bisa bergerak semuanya ya, Dok ya. Berarti tidak ada olahraga khusus seperti itu, Dok. Kalau di osteoporosis ada pengecualian olahraganya. Apa, Dok? Olahraga yang jumping, loncat. Oh, ini kecuali. Itu kalau yang sudah osteoporosis loh ya. Kalau bicara osteoporosis itu ada olahraga Oh, iya. yang ringan, misalnya aerobik aja atau renang aja. Tapi kalau olahraga yang high impact itu kalau sudah osteoporosis nggak boleh dong dianjurkan. Kasihan nanti nenek-nenek. Iya. Iya itu, Dok. Iya. Jadi intinya olahraga itu sangat bagus untuk menjaga tulang tetap kompak dan dia bisa menurunkan laju porositas dari tulang. Ada lagi Aktivitas. yang lebih penting nih, Dok, olahraga rutin. Itu ya, Dok ya, berarti. Betul. Kalau olahraga berarti jangan sekali mungkin, Iya. tapi kalau bisa rutin ya, Dok Iya. ya. Itu yang Itu saya lihat di Banjar itu ya komunitas olahraga lari itu sampai malam-malam hebat juga iya, dia ya. sering sih lihat, Dok. Iya kan? Lihat aja juga. Nggak pernah ikut. Tapi kita lihat kalau pagi hari itu kesadaran untuk beraktivitas olahraga bagus loh sini. Karena setiap pagi hari, entah itu hari libur kah, hari ini, hari luar ada. Iya. Pagi-pagi itu. Dok, itu belum ngomongin, Dok. Tanda-tandanya ini pada orang yang kena osteoporosis ini apa, Dok? Tanda-tandanya nih. Ya, Nggak tahu. kalau di poli biasanya kita melihat pasien itu mengeluh tuh biasanya satu usianya itu rata-rata di atas 50. Nah, usia di atas 50 tahun, betul. tiba-tiba jatuh ya, Dok ya. Sebelum jatuh dia kadang-kadang, wah saya nyeri punggung dok, nyeri pinggang. Nyeri. Nyeri itu Tiba-tiba kebetulan jatuh. bisa juga. Atau dia orangnya jadi kurus, kayak tinggal tulang belulang itu. Itu juga tanda-tanda. Karena massa ototnya menjadi semakin mengecil dan berarti tulangnya juga akan menjadi Kecil. Terus pada orang-orang yang di atas 60 kadang-kadang menjadi bungkuk. Karena tulangnya keropos. Itu salah Padahal tanda. waktu muda posturnya mungkin tegak ya, Dok ya. Ya. Tiba-tiba bungkuk. Nah, bungkuk. Oke. Nah, yang paling jelas itu hanya jalan aja jatuh patah. Akhirnya apa? Nyeri, bengkak di pergelangan, sendi paha. Nah, itu kalau sudah ada traumanya namanya trivial injury. Wah, itu Trivial injury. kasusnya parah berarti ya, Dok. Keparahan osteoporosisnya kalau sampai patah itu ya, Dok. Ya, tulangnya sangat poros, sangat porotik sekali ya. Jadi sehingga dia dengan jatuh ringan aja langsung patah. Dok, bagaimana, Dok? Kalau kita sudah tegak nih osteoporosis, sudah di asesmen dilakukan oleh dokter bahwa ini osteoporosis. Sebaiknya untuk sahabat Sultan nih, apa yang harus kita lakukan, Dok? Oke. Jadi informasi untuk sahabat Sultan, kalau sudah tegak osteoporosis ini kita harus melihat begini. Kita harus secara holistik menangani ya. Holistik maksudnya begini. Dari pola makannya, dari lifestyle-nya, ya kan? Kemudian baru menggunakan treatment dengan pengobatan. Treatment dengan pengobatan itu bisa berupa obat minum, obat injeksi. Nah, obat injeksi ini ada bisa mulai dari hormonal dan lain-lain. Jadi dari ini dulu, dari yang paling simpel dulu. Makanannya bagaimana diperbaiki, mengandung yang kalsium tinggi, mengandung vitamin D yang tinggi. Kemudian setelah itu kalau perlu dilakukan aktivitas olahraga untuk menguatkan tulangnya. Karena biasanya kalau untuk diagnosis pasti itu kan kita melihat dari X-ray-nya, dari BMD-nya, dari DEXA-nya kan. Nah, kalau udah tegak yang dibilang tegak tadi itu
tindakannya adalah aktivitas fisik salah satunya. Namanya modifikasi aktivitas fisik. Modifikasi. Iya, Maksudnya berarti itu kolaborasi dengan bagian rehab. betul bisa. Sahabat Sultan, kita bahas nih osteoporosis itu memang rata-rata menyerang usia tua di atas 50 tahun. Betul. Paling banyak ibu-ibu. Nah, bapak-bapak tidak menutup kemungkinan, tetap harus hati-hati. Betul. Nah, pola gaya hidup, kemudian pola makan, olahraga sudah kita bahas juga. Tapi yang paling penting adalah olahraga tadi harus rutin ya dok ya. Nah, kebetulan kalau misalkan sahabat Sultan, kalau sahabat Sultan tiba-tiba tadi merasakan nyeri, kemudian tiba-tiba rasa sakit ya dok, nyeri, kemudian tiba-tiba patah tulang di usia di atas 50 tahun, sebaiknya langsung cek ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Ya dok ya? Ya. Nah, ini coba nanti konsultasikan dan lakukan pemeriksaan bersama Dokter Ari. Baik dok, terima kasih kepada seluruh habitat sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini dok, kita dapat memberikan solusi kesehatan yang baik untuk sahabat Sultan dan sahabat Sultan lebih memahami lagi tentang osteoporosis dan gaya hidup yang baik. Baik sahabat Sultan, saya Dr. Muhammad Rizky Tiraditya dan Dr. Ari pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di program selanjutnya hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.